Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Saya akan melanjutkan dari Galatia pasal yang pertama mulai dengan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hamba mengucap syukur. Dan biarlah setiap anak-anakmu juga boleh mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Kau tolong kami agar kami menggunakan hari yang Tuhan berikan dengan baik, dengan bijaksana, bahkan untuk memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami. Berikan berkat surgawi-Mu Bapa ketika kami juga boleh membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu dan merindukan firman-Mu dalam hidup kami. Ampuni untuk segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Galatia pasal yang pertama saudara, saya akan melanjutkan di ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang ku beritakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Di awal daripada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia yang berisi teguran, yang mana jemaat Galatia begitu cepat berbalik dari Injil Yesus Kristus kepada Injil yang lain, yang mana sebenarnya bukan Injil, ya. Bukan Injil. Hanya ada satu Injil, yaitu Injil dari Allah, Injil Yesus Kristus. Dan di ayat yang ke-11 kembali Paulus menegaskan bahwa Injil yang diberitakan oleh Paulus bukanlah Injil manusia. Injil menurut manusia. Adakah Injil menurut manusia, saudara? Dan seperti apa itu macamnya Injil menurut manusia? Injil menurut manusia adalah Injil menurut manusia tersebut. Manusia tersebut macamnya ya bermacam-macam, tinggal ada berapa manusia yang mengarang Injil menurut pemikiran orang tersebut, ya. Tetapi kalau Injil Allah hanya ada satu, Injil yang benar hanya ada satu, yaitu Injil Yesus Kristus. Keselamatan tentang keselamatan manusia di dalam Yesus Kristus. Hanya ada satu Injil Allah bagi manusia, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di luar daripada itu adalah Injil manusia, ya, tergantung manusianya siapa, namanya siapa, ya tergantung orang itu. Kalau itu kebetulan pendeta Anda, ya itulah pendeta Anda yang menciptakan Injilnya. Kalau itu pastor Anda, yaitu yang menciptakan pastor Anda dan sebagainya. Paulus menjelaskan kalau Injil yang dia beritakan bukanlah Injil menurut pemikiran manusia atau buatan manusia. Paulus menerimanya dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus menyatakan kepada Paulus. Anda boleh baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 bagaimana Paulus menganiaya jemaat Allah, dan di situ dia mengalami pertobatan dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya.
Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Saudara, di dalam kehidupan lama Paulus, yang mana namanya saat itu masih Saulus, dia adalah seorang Yahudi yang pandai, yang berpendidikan tinggi di dalam agama Yahudi. Paulus yang dulunya Saulus bukanlah orang bodoh, dan dia juga bukan garong, bukan penjahat, ya. Pertobatannya itu adalah pertobatan dari agama yang dia anut. Menurut agama yang dia anut saat itu, dia melayani Allah dengan menganiaya orang-orang Kristen, pengikut Yesus. Kembali saudara, masing-masing agama mempunyai perbedaannya. Dan salah satu perbedaan yang telak adalah tentang siapa yang disembah dan tentang bagaimana mereka melakukan penyembahan tersebut. Dan salah satunya yang Paulus telah lakukan yaitu dengan menganiaya jemaat Allah. Jadi kalau memang Paulus sudah bertobat dari kehidupan lamanya, Paulus dulu bukan garong, bukan penjahat, tetapi dia adalah seorang yang berdedikasi di dalam agama Yahudi. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia, juga tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Setelah Paulus bertobat, setelah Paulus ditemui oleh Tuhan Yesus, dan setelah Tuhan Yesus sendiri berbicara kepada Paulus tentang hal-hal yang Tuhan Yesus nyatakan kepada Paulus, Paulus tidak langsung diorbitkan. Tetapi Paulus pergi untuk mengasingkan diri dan belajar lebih dalam kepada Tuhan Yesus. Adalah satu tantangan jikalau ada seorang penjahat besar kayak, garong besar kayak, tukang dukun kayak gitu, ngaku bertobat. Ini menjadi trap saudara. Setelah itu langsung diberi kesempatan untuk berkhotbah, untuk melakukan kesaksian demi kesaksian. Bahkan ditawarkan untuk diundang di gereja-gereja lain. Sebenarnya itu sangat kasihan bagi orang tersebut. Kalau pada akhirnya orang tersebut hanya dikuasai emosi, belum benar-benar mengerti arti pertobatannya, dan akhirnya mengaku meninggalkan Tuhan, ya, siapa yang dipermalukan sebenarnya? Antara orang itu dan Anda sendiri yang mempromosikan. Jadi ada baiknya saudara, kalau ada misalkan
dukun, penjahat besar, garong besar yang bertobat. Biarlah dia dididik untuk belajar dengan Tuhan Yesus, agar dia menjadi matang di dalam iman, dan barulah dia diberi kesempatan untuk melayani. Seringkali hal-hal itu digunakan jadi gacuk, jadi senjata untuk menarik orang, dan akhirnya bisa fatal, tidak menjadi kemuliaan bagi Tuhan, tetapi hanya malah jadi cemoohan, memalukan. Tapi di sini kembali setelah Paulus yang dulunya Saulus bertobat, dia pergi untuk mengasingkan diri dan bersekutu dengan Tuhan di tanah Arab. Baru kemudian dia pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Petrus. Dia tinggal numpang di rumahnya Petrus selama 15 hari. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar dan tidak berdusta. Jadi peristiwa yang dituliskan oleh Paulus ini adalah satu kenyataan. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Jemaat-jemaat tersebut memuliakan Allah karena pertobatan Saulus yang menjadi Petrus. Bukan itu saja, saudara. Mereka memuliakan Allah karena Paulus, karena perubahan hidup Paulus. Nantinya sebetulnya yang akan menjadi kesaksian memuliakan Tuhan itu adalah bagaimana saya dan Anda hidup melayani Tuhan sebagai orang Kristen. Bukan titel rasulnya, saudara ya. Titel Anda bisa menjadi cemoohan justru kalau Anda tidak bisa memberikan contoh kehidupan Kristen yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Dan setelah akhirnya Paulus bertobat, Paulus muncul di dalam dunia. Yang dia lakukan adalah memberitakan imannya, yaitu keselamatan dia di dalam Yesus Kristus. Itulah Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia dan yang telah menyelamatkan Saulus yang dirubah menjadi Paulus. Saudara, kalau Anda ditanya oleh teman Anda atau Anda diminta untuk menjelaskan apa sih Injil itu? Apa yang dimaksud dengan Injil? Kok orang Kristen menggembar-gemborkan Injil? Itu artinya apa? Bisakah Anda dalam waktu yang singkat, 2 menit kah mungkin gitu, menjelaskan kepada teman Anda, kepada orang yang meminta untuk dijelaskan? Karena itu sebetulnya adalah inti dasar dari saya dan saudara diselamatkan melalui iman percaya kita kepada berita Injil tersebut. Injil adalah berita sukacita, saudara. Kabar gembira dari Allah. Injil itu berita sukacita, kabar gembira dari Allah kepada manusia yang terperangkap dari dosanya. Mengapa manusia
memerlukan Injil Yesus Kristus karena manusia terperangkap dalam dosanya. Dosa adalah sandungan, ganjalan, tembok penutup bagi manusia untuk bisa dibenarkan Allah dan diizinkan untuk masuk surga. Dosa itu, saudara, yang mengganjal seseorang untuk tidak bisa menerima tiket untuk masuk surga. Apakah manusia tidak bisa membayar atau menebus dosanya sendiri dengan upaya berbuat baik, berderma, bahkan pergi ke pastor, nih pastor, aku ada 2 miliar, aku bayar 2 miliar. Ini aku ada 10 miliar, aku bayar 10 miliar. Apa manusia tidak bisa? Kalau mereka benar-benar kaya, kalau mereka punya simpanan uang misalkan di 10 gudang, apakah itu tidak cukup untuk membayar dosanya agar dia masuk ke surga? Manusia salah mengerti standar atau ukuran Allah agar manusia bisa masuk surga, yaitu kesempurnaan. Manusia hanya mengukur dengan dirinya sendiri, tetapi manusia tidak mau mengukur tentang siapa yang memiliki sorga itu sendiri dan siapa yang bertahta di sorga, yaitu Allah yang sempurna. Jadi jawabannya sebenarnya ya tidak bisa. Anda dibohongi pendeta, Anda dibohongi pastor untuk bayar 10 juta, 20 juta, 100 juta, kemudian Anda diberi sertifikat untuk bisa masuk surga, yaitu bodohnya Anda. Itu bodohnya Anda. Karena Anda tidak bisa membayar dengan uang, dengan kebaikan untuk bisa mendapatkan tiket untuk masuk surga. Yang memiliki ukuran surga kembali adalah Allah sendiri. Ukurannya adalah kesempurnaan, saudara. Kelayakan untuk masuk surga tidak diukur oleh ukuran menurut pandangan dan pendapat manusia, tidak menurut pendapat pemimpin agama, tetapi Allah sendiri yang telah punya ukuran, yaitu kesempurnaan. Upah dosa adalah maut, saudara. Upah dosa itu kematian. Dan dosa telah menjadi pemisah antara Allah yang sempurna dan manusia. Manusia telah berdosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Anda tidak percaya? Buktinya ada pada diri Anda sendiri. Buktinya ada pada diri saya sendiri. Apakah seminggu ini Anda belum berbuat dosa? Atau bahkan dalam sehari, apakah Anda bisa lepas dari berbuat dosa? Di dalam Alkitab, dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23a dituliskan firman Tuhan yang berbunyi demikian, upah dosa itu adalah maut, kematian. Demikian juga di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kembali buktinya, saudara, kalau Anda berdosa, kalau manusia berdosa, ya, Anda sendiri akan dengan mudah menemukan itu dalam diri kita masing-masing. Dosa ini yang membuat manusia tidak akan bisa masuk surga yang sempurna. Dosa saya, dosa saudara, dosa manusia akan menjadi pengganjal manusia untuk bisa masuk ke surga. Tidak peduli baiknya manusia itu, tidak peduli alimnya manusia itu
telah berdosa, artinya telah cacat dan tidak lagi sempurna. Ya, pintu surga yang sempurna tertutup bagi dia. Oleh karena itu, saudara, Injil itu sudah dikumandangkan oleh Allah, karena Allah begitu mengasihi manusia, dan Allah merindukan agar manusia menerima Injil di dalam Yesus Kristus dan diberi kehidupan kekal atau diselamatkan, atau dengan kata lain diizinkan untuk masuk sorga. Diizinkan untuk masuk sorga. Sebelum ada manusia ketiga. Ya, ketika Adam dan Hawa berdosa, melanggar perintah Allah, Allah sudah memberitakan Injilnya kepada manusia. Anda bisa baca dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 15. Di situ Allah telah memberitakan Injilnya kepada manusia. Dan Injil itu sudah digenapi Allah 2000 tahun yang lalu di dalam kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus, anak tunggal Allah sendiri. Inilah Injil dari Allah, saudara, yang berisi keselamatan bagi manusia yang berdosa melalui iman manusia yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Injil itu 100% datangnya dari Allah, diperuntukkan bagi manusia agar manusia yang sudah terjerat dengan dosanya bisa diberi jalan untuk diselamatkan. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tidak ada hasil usaha manusia di dalam penyelamatan Allah. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan Allah bagi manusia di dalam Injil Yesus Kristus adalah 100% dari Allah. Dan diterima oleh manusia melalui iman percaya manusia itu kepada Yesus Kristus. Tidak ada unsur, saudara, dari usaha manusia yang bisa disumbangkan untuk menambahkan jasa manusia agar bisa masuk surga. Tidak ada. Surga itu 100% hanyalah anugerah Allah yang bisa diterima melalui penebusan Yesus Kristus. Injil dari Allah, yaitu Injil keselamatan, hanya melalui iman percaya manusia kepada Yesus Kristus. Ketika manusia percaya dan menerima Injil Yesus Kristus, dia diberi menerima kehidupan baru dari Allah. Hidupnya tidak lagi tergantung pada peraturan yang dibikin oleh manusia tentang Allah, tetapi dia berada di dalam peraturan Allah yang sudah Allah bukukan di dalam kitab yang disebut Alkitab ini. Dan dari situ orang itu, dia perlu belajar dari Alkitab untuk mengerti hukum Allah, hukum kasih, hukum yang telah membebaskan dia dan manusia yang mau dibebaskan dari dosanya. Nantinya ketaatan dia, bahkan ketaatan saya dan Anda sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah bertobat, bertumbuh kepada Allah, karena kasih kita juga bertumbuh kepada Allah yang telah mengasihi saya dan saudara di dalam Yesus Kristus. Kalau ketaatan saya dan ketaatan Anda hanya berdasarkan takut ya, nanti kalau saya tidak taat, saya dihukum oleh Tuhan. Anda akan terus bergumul dan akan banyak mengalami kegagalan tanpa Anda akan melihat
progres perubahan yang membaik. Tetapi kalau Anda menyadari kenapa aku mau mentaati perintah Tuhan, firman Tuhan, karena Tuhan telah begitu mengasihiku, dan aku mau mengasihi Tuhan yang telah mengasihiku. Dan di dalam kasih saya, kasih saudara kepada Tuhan, disitulah kita akan bertumbuh untuk mentaati firman Tuhan. Jadi bukan karena Anda diancam, takut. Kalau kamu tidak taat, kamu dihukum. Kamu tidak taat, kamu dihukum. Tetapi biarlah kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi saya dan saudara, dan kita mau membalas cinta kasih Allah dengan mentaati firman-Nya. Firman-Nya itu diperuntukkan untuk kebaikan saya dan Anda. Firman-Nya itu diperuntukkan untuk keuntungan kita, saudara. Sehingga kembali Injil dari Allah, yaitu Injil keselamatan yang hanya melalui iman percaya saya dan saudara dan setiap manusia yang mau percaya kepada Yesus Kristus, itulah Injil yang benar yang Paulus beritakan. Dan dari situlah saya dan saudara dan setiap manusia diberi kehidupan yang kekal. Lalu bagaimana dengan manusia yang mati menolak keselamatan Allah, menolak Injil Yesus Kristus? Mereka, saudara, yang mati menolak keselamatan Allah untuk percaya kepada Yesus Kristus, jiwa atau roh mereka dimasukkan dalam tahanan sementara. Anda baca Lukas pasal 16, 19, 31. Tahanan yang memberi penderitaan sampai pada saatnya mereka nanti, yang dijebloskan di dalam tahanan sementara itu, akan diberi tubuh kebangkitan dan kemudian akan dihakimi oleh Allah sendiri, akan dihakimi oleh Tuhan Yesus, dan akhirnya dijebloskan ke dalam lautan api yang sebenarnya disediakan bagi para malaikat Allah yang memberontak. Silakan Anda baca Lukas 16, 19 sampai 31, baca juga Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 15. Bagaimana dengan mereka yang mati percaya kepada janji Allah tentang juru selamat atau Mesias yang telah Allah beritakan? Bagi yang mati sebelum kematian Yesus, mereka ada bersama-sama dengan Bapa Abraham di tempat yang nyaman. Dan setelah kematian Yesus, mereka langsung pergi ke sorga. Dan saat ini tempat itu sudah kosong. Karena setiap orang yang mati di dalam Yesus Kristus, dia akan langsung pergi ke sorga untuk bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita saat ini yang sudah bertobat, yang sudah percaya kepada Injil Yesus Kristus mati, kita langsung pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak nyangkut di suatu tempat, saudara. Kita tidak nyangkut di suatu tempat. Jadi Anda tidak perlu berdoa bagi arwah yang sudah meninggal. Arwah yang sudah meninggal itu tidak gentayangan ada di mana-mana. Kalau Anda tadi baca Alkitab, Anda akan tahu kemana arwahnya, kemana jiwanya pergi, kemana rohnya pergi. Tidak seperti yang diajarkan oleh guru Anda yang tidak sesuai dengan Alkitab. Baca Lukas 23 ayat 42 dan 43, di mana Yesus menjanjikan kepada penjahat yang disalib di samping Yesus yang bertobat. Yesus berjanji, jikalau hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di tempat di mana aku berada, di Firdaus Allah. Di dalam Kisah pasal 7 ayat 50 sampai dengan 60, kematian Stefanus disambut oleh Tuhan Yesus. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 8 dikatakan,
dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kalau orang percaya meninggalkan tubuh ini, orang percaya langsung pergi kepada Tuhan Yesus. Dan ada bagian lain yang saudara bisa temukan di Alkitab. Jadi saudara kita yang mati percaya kepada Injil Yesus Kristus juga nantinya akan diberi tubuh kebangkitan dan dihakimi. Tetapi penghakimannya lain. Penghakiman yang kita terima adalah penghakiman untuk menerima mahkota kehidupan. Yakobus pasal 1 ayat 12, saudara baca, 2 Korintus 5 ayat 10 Anda baca. Ketika manusia percaya kepada Injil Yesus Kristus, saat itu juga manusia itu dihakimi oleh Allah, diampuni dosanya, dan diberi kehidupan kekal, tiket untuk masuk ke sorga. Sudahkah Anda bertemu dengan Injil yang benar? Injil yang bukan karangan manusia, Injil yang bukan karangan pemimpin Anda, tetapi Injil yang datangnya dari Allah, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.